Mbah Dainah duduk menghadap kain. Di bawah kain putih terdapat selembar kain batik jadi yang sama-sama terpasang di gawangan. Ia membatik dengan cara nurun atau mencontoh dari kain batik lama. Mbah Dainah menggoreskan motif dengan cara ngeblat atau menjiplak motif utama dari kain batik di bawah kain putih. Niku wau napa ngeblak niku angkung ngomongin nempun diblet lah desain jerone nggih saangen-angen niku jerone niku ngomongan. Isian motif atau isen-isen menjadi ranah bebas ekspresinya. Lah mangke niki nggih sak karepe kula isan-isane mriki. Nek niki godhong-godhongan niku diblet. Mbah Dainah menjadi benteng terakhir pembatik di dusunnya. Tidak ditemukan pembatik lain selain dirinya di Dusun Boresan, Desa Karangasem, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Batik Batang pernah lebih maju daripada saat ini. Setidaknya seperti pernah tercatat pada laporan Kantor Perburuhan Hindia Belanda. Pada tahun 1928 tercatat terdapat 95 pengusaha batik di Batang, terdiri dari 73 pengusaha dari keluarga Jawa dan 22 orang dari keluarga Tionghoa. Motif Batang secara umum dapat dibedakan menjadi batik batangan yang berwarna sogan. Jadi batik Batang itu pada prinsipnya punya khas tersendiri bahwa batik sogan. Kemudian prosesnya walaupun di daerah Batang itu dekat dengan Pekalongan, tapi di Batang lebih menggunakan canting yang sepasang. Jadi cantingnya ada dua. Kayak gini juga yang cap ini ya, yang cap itu cantingnya dua, satu untuk memunculkan warna sogan dan kemudian satu lagi untuk memunculkan warna hitam. Motif ini dipakai untuk seragam Batang, khususnya untuk seragam PNS dan ini untuk PNS dan karyawan BUMN, BUMD di daerah Kabupaten Batang. Ini cantingnya ada dua. Yang satu canting ini kelowongan untuk memunculkan warna sogan. Yang satunya lagi ini canting kelowongan untuk munculkan warna hitam dan warna putih. Jadi pada prinsipnya bahwa batik Batang itu menggunakan cap canting dua dan sogannya itu juga sogan khas daerah Kabupaten Batang. Batik Batang diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Hal ini diindikasikan dengan adanya motif gringsing di salah satu arca yang ditemukan di daerah Gringsing, Kabupaten Batang. Motif gringsing yang ada di arca Sriwasudara memang itu difungsikan untuk alas tempat duduk. Tetapi kalau secara arti bisa dikomparatifkan ada di daerah Bali itu adalah pembuatan kain tenun gringsing. Artinya gring itu adalah sakit dan jika motif gringsing dipakai itu akan memberi keyakinan pada yang sakit akan menjadi sembuh. Di prasasti itu Mataram kuno sejak abad 8 sampai 12 memang banyak diketemukan istilah-istilah tentang proses membatik. Jadi seperti contoh mengkudu itu adalah membuat proses pewarnaan kain menjadi merah. Tetapi secara istilah batik sendiri di dalam prasasti belum pernah ada. Motif gringsing yang ada di arca Sriwasudara itu istilah batik itu dikenal dengan motif sisik ikan karena menyerupai sisik ikan. Perkembangan batik Batang mengalami pasang surut. Menurut Amalinda Safirani, pada pertengahan tahun 1960-an, 80% produsen batik di Indonesia bangkrut. Ini akibat kebijakan pemerintah Orde Baru yang menghapuskan proteksi untuk UKM dan mengalihkannya kepada investasi dan industri besar,
termasuk mendatangkan mesin-mesin penghasil kain motif batik. Akibatnya industri batik rumahan banyak yang tutup. Saat ini, perlahan batik Batang mulai bangkit. Yang kami ketahui tahun 2004 ditandai dengan dimulainya banyak orang-orang di luar Batang memburu batik Batang yang semula batik Batang itu dipergunakan hanya untuk berkisar kain panjang, kain cewek, itu naik menjadi fashion yang pengerjaannya sebelumnya itu hanya dijual kain, kemudian bisa dijual sampai baju, sampai mukena yang bawahnya pakai itu, sampai berbentuk model jas. Batang butuh upaya ekstra untuk pembenahan agar usaha batik kembali bergairah dan mampu mengimbangi kemajuan tetangganya Pekalongan. Wartawan Kompas Muhammad Hilmi Faik, Sri Rejeki dan Wawan H. Prabowo melaporkan dari Kalipucang, Batang.